warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Ahmad Fauzi SPDM AK, kemudian yang terhormat dosen penguji pertama yaitu Ibu Susi Indriani MSAK PhD, dan yang terhormat juga dosen penguji 2 yaitu Ibu Kansa Sintra Irfani SAK MAK, serta yang saya hormati dosen bimbing saya yang senantiasa membimbing saya yaitu yang dosen bimbing pertama Prof. Dr. Mardi MSI dan Ibu Wahyu Lestari SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Kania Alia Irawan dengan NIM 171622672 selaku mahasiswi program studi S1 Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2022 hingga 2024. Baik, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Penelitian ini diawali dari pemahaman kita bahwa pajak itu adalah pilar utama penerimaan negara yang sangat strategis guna mendanakan keuangan nasional dan menjaga kemandirian fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan yang nyata, karena jika kita perhatikan di diagram atau grafik di samping itu mengenai target realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2019 hingga 2024, terlihat bahwa tren yang terlihat itu adalah menunjukkan datanya fluktuatif. Selain itu, angka tax ratio kita juga masih berada di target ideal negara berkembang, yaitu di bawah 15%, sehingga kondisi ini tuh mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi di Indonesia belum tergali secara optimal. Salah satu penyebab utamanya belum optimalnya penerimaan ini adalah adanya tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan. Agresivitas pajak itu sendiri merupakan tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan, baik melalui cara-cara yang legal atau masih berada pada koridor peraturan perpajakan, atau juga dengan cara yang ilegal. Kemudian dalam perspektif teori agensi sendiri, fenomena ini terjadi karena adanya benturan kepentingan atau conflict of interest, di mana pemerintah itu sebagai prinsipal yang menginginkan penerimaan pajak yang tinggi, sementara manajemen perusahaan sebagai agen yang memandang pajak itu sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan ini ialah kemudian memicu tindakan agresif perusahaan terhadap kewajiban pajaknya. Kemudian memasuki slide berikutnya, yaitu mengenai fenomena research gap dan fokus penelitian. Jadi ada fenomena menarik yang mendasari pemilihan objek penelitian ini. Saat ini kita menyaksikan meningkatnya minat investor secara signifikan terhadap saham syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia juga beragama Islam. Investor itu memilih instrumen syariah karena mengharapkan kepatuhan moral, keadilan, dan juga etika bisnis tinggi, mengingat isi ini menyaring ketat anggotanya berdasarkan prinsip syariah seperti adanya larangan riba, boror, serta pembatasan utang berbasis bunga. Namun di tengah tingginya minat investor tersebut, indikasi agresivitas pajak justru tetap ditemukan pada beberapa perusahaan dan keuangan anggota ISI sendiri. Berdasarkan laporan dari State of Tax Justice 2023, praktik pengendalian pajak di perusahaan diperkirakan telah merugikan negara sehingga 44 triliun rupiah lebih gitu. Dan juga bukti empiris di lapangannya, yaitu di perusahaan non keuangan di ISI sendiri yang saya teliti, ada PT Batu Licin Nusantara Maritim yang terindikasi memiliki cash effective tax ratio-nya itu yang sangat rendah, yaitu hanya berkisar 5,33% hingga 3,94% saja, yang dimana itu masih di bawah tarif pajak perusahaan normal, yaitu 22%, di bawah sekali. Selain itu juga dari sampel penelitian saya terdapat dugaan kasus pengendalian pajak dari PT Indofood Sukses Makmur senilai 1,3 miliar, yaitu melalui skema pengalihan aset dan kewajiban
Kemudian teknik analisis data yang digunakan yang pertama itu ada uji statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian melakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antar variabel dependen dengan variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian uji hipotesis yaitu uji T secara parsial, uji F secara simultan, dan uji koefisien determinasi atau R-quadrat. Masuk ke bab 4 yaitu mengenai hasil. Yang pertama mengenai analisis statistik deskriptif, dapat dilihat di tabel sendiri. Yang pertama variabel agresivitas pajak rata-rata menunjukkan 25,5%, yaitu berarti menunjukkan bahwa rata-rata ini itu lebih besar daripada tarif pajak resmi atau tarif pajak 22% gitu. Kemudian 56% data itu berdistribusi berada pada nilai di bawah 22,9%. Nah, kalau dilihat dari sebaran datanya itu memang lebih banyak perusahaan yang nilai CTR-nya itu di bawah 22%. Jadi ada indikasi perencanaan pajak yang wajar tapi bukan tindakan agresif yang ekstrim gitu. Walaupun nilainya sedikit di bawah dari 22%. Nah, nilai minimum yang diperoleh itu sebanyak dengan nilai sebesar 0,0% dari PT Transcorp Pacific Tbk 2022 sampai 2023, dan nilai maksimalnya itu 103% dari PT Catur Sentosa Adiprana 2024. Nah, untuk variabel profitabilitas ini rata-rata kemampuan laba perusahaan itu adalah 8,68%, di mana 58% data perusahaan itu menumpuk pada klaster profitabilitas sedang ke rendah ke sedang, jadi masih normal semua nilai profitabilitasnya atau nilai ROA-nya. Nah, nilai terendahnya itu dari PT Lyon Metal Works sebesar 0,34%, dan nilai tertingginya itu ada dari PT Golden Eagle Energy 34,6%. Nah, variabel intensitas modalnya itu rata-rata proporsi aset perusahaan adalah 35,45%. Nah, distribusi datanya itu menunjukkan penyebaran yang relatif merata di setiap kelas interval. Jadi datanya itu lumayan menyebar di setiap distribusi data dan lumayan beragam. Kemudian nilai minimumnya itu mendekati 0 dialami oleh PT Sepeda Bersama Indonesia atau baik tahun 2023, sedangkan nilai tertingginya itu ada dari PT Eastpark Hotel tahun 2023 sebesar 97%, di mana operasionalnya ini yang sangat padat modal. Kemudian variabel likuiditas rata-rata likuiditas perusahaan itu 2,95%, meskipun 50% datanya ini berada pada rentang likuiditas normal sebesar 0,37 hingga 2,00 itu untuk likuiditasnya. Nilai maksimalnya itu mencolok pada PT Eka Dharma International atau EKAT yang mengindikasi adanya dana menganggur yang cukup besar, yaitu sebesar 15,03. Nilai minimumnya itu ada di 37% dari PT Citra Marga Nusapala Persada tahun 2023. Nah, kemudian masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi dalam penelitian saya ini pada pertama kali pengujian itu datanya menunjukkan bahwa tidak normal. Bisa dilihat ini di sebelum outlier, datanya ada 264 dengan SM signifikannya itu adalah di bawah 0,05%. Kemudian sudah outlier 10 data, datanya menjadi normal sebesar 0,200.
visual box plot sebanyak 10 sampel, yaitu di nomor 30, 122, 123, 132, 147, 170, 171, 205, 206, dan 244 yang kemudian dieliminasi dalam model penelitian agar distribusi residual menjadi normal kembali. Nah, kemudian uji multikolinearitas. Jadi syaratnya itu adalah untuk yang toleransi ini datanya harus di atas 0,10, kemudian yang nilai VIF ini harus di bawah 10. Nah, bisa dilihat bahwa ketiga variabel ini sudah memenuhi syarat dari masing-masing toleransi dan VIF ini, dimana secara konsisten memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan juga nilai VIF-nya itu di bawah 10, sehingga kesimpulannya model penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian uji asumsi klasik. Berikutnya ada uji heteroskestisitas menggunakan grafik scatterplot. Jika dilihat dari grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa sebaran titik-titik data residual terjadi secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, jadi tidak ada membentuk pola tertentu yang teratur atau jelas seperti pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan grafik scatterplot tersebut, model regresi tidak terjadi gangguan heteroskestisitas. Kemudian uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson atau DW test. Jadi di penelitian saya ini terdapat masalah autokorelasi sebelumnya, namun dilakukan penyembuhan dengan menggunakan metode Cochrane-Urquhart two-step procedure atau dengan data lake selisih tingkat 1. Jadi yang pertama itu nilai DW-nya 1,174, kemudian setelah penyembuhan nilainya 2,024. Nah, jadi pada pengujian awal itu terjadi masalah autokorelasi positif karena nilai DW-nya itu lebih kecil daripada nilai DU. Jadi nilai DU-nya itu didapatkan dari kriteria tabel signifikansi 5% dengan N 254 dan K-nya itu dari variabel independennya itu ada 3. Jadi dapatkan DU-nya itu 1,80 dan DL-nya 1,77. Jadi DW-nya ini masih di bawah DU, yang harusnya itu bisa di atas DU. Nah, jadi prosedur penyembuhannya menggunakan transformasi Cochrane-Urquhart. Pengujian akhirnya itu setelah dilakukan uji Cochrane-Urquhart didapatkan nilai dan juga sudah dilakukan uji batas DU atau syaratnya itu DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil daripada 4 kurang DU. Hasilnya itu nilai DU-nya berdasarkan kriteria tabel 1,80 lebih kecil daripada 2,024, yaitu nilai DW, dan lebih kecil daripada 4 kurang DU. 4 kurang DU itu setelah dihitung adalah 2,19. Jadi sudah memenuhi kriteria uji batas autokorelasi ini, sehingga data sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Kemudian masuk kepada analisis regresi linear berganda. Jadi untuk perumusan analisis regresi linear bergandanya adalah rumusnya leg Y sama dengan 0,181 dikurang 1,097 leg X1 plus 0,063 leg X2 ditambah 0,000 leg 3 leg X3 plus E. Dimana penjelasan untuk analisis regresi linear bergandanya yaitu nilai konstanta sebesar 0,181 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen diasumsikan bernilai konstan atau 0, maka nilai proksi agresivitas pajak itu adalah sebesar 0,181. Nah, untuk variabel profitabilitas memiliki koefisien negatif sebesar minus 1,097, yang artinya setiap kenaikan satu satuan profitabilitas akan menurunkan nilai CATR sebesar 1,097. Kemudian variabel intensitas modal memiliki koefisien positif sebesar 0,063, artinya
satu referensi kelas modal akan menaikkan nilai CETR sebesar 0,063 dan variabel likuiditas memiliki koefisien sebesar 0,000 yang berarti perubahan pada variabel likuiditas tidak memberikan dampak atau perubahan yang berarti secara langsung terhadap naik turunnya nilai CETR perusahaan sampel. Kemudian uji parsial atau uji T, pembahasannya itu kesimpulan hipotesisnya untuk variabel X1, X2, dan X3, hipotesisnya ditolak. Jadi untuk H1 nilai hitungnya itu lebih besar daripada nilai T-tabel, yaitu 6,121 lebih besar daripada 1,651, dan nilai signifikannya adalah 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Nah, koefisien regresi ini bernilai negatif, yaitu minus 1,097, yang artinya profitabilitas itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga karena arah hipotesisnya itu berbeda daripada hipotesis yang dirumuskan di awal, jadi hipotesisnya itu ditolak. Kemudian H2-nya itu nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabel, dan juga nilai signifikannya di atas 0,05. Artinya intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H2 juga ditolak. Kemudian H3 nilai T hitungnya itu lebih kecil daripada nilai T tabel, dan juga nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, sehingga likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan hipotesis 3 juga ditolak. Kemudian untuk selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Nilai F tabelnya itu adalah 2,641, dan juga kemudian nilai F hitungnya adalah 13,873. Jadi nilai F hitungnya ini lebih besar daripada nilai tabel. Kemudian nilai signifikannya adalah 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, model regresi ini layak atau fit dan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. Kemudian uji koefisien determinasi bisa dilihat di kolom adjusted R-square bahwa variabel profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas mampu menjelaskan variabel agresivitas pajak sebesar 13,2%. Sisanya itu 86,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti oleh peneliti. Nah, selanjutnya untuk pembahasan masing-masing variabel, yaitu untuk profitabilitas, peningkatan laba itu ternyata menurunkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Nah, bukti realnya itu berdasarkan dari data sampel sebanyak 81 data perusahaan dengan nilai ROA-nya itu di atas 10%, yang punya ROA-nya itu yang tinggi memiliki rata-rata CETR-nya itu 21,26%, sangat dekat dengan tarif pajak 22%. Nah, penurunan tipis dari CETR ini murni merupakan legal tax planning. Jadi perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi itu umumnya punya kondisi keuangan yang lebih stabil serta ketersediaan dana yang memadai, yang membuat perusahaan jauh lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara wajar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa perlu melakukan tindakan agresif yang berisiko. Nah, temuan ini didukung oleh agensi teori dan sejalan dengan penelitian Purnamasari 2024 serta Martin 2024. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, intensitas modal. Jadi untuk intensitas modal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena misalnya kepemilikan aset tetap ini tidak terbukti berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan juga dari data empiris sampel. Ternyata setelah dihitung 80 data perusahaan yang padat modal dengan nilai capital intensity ratio-nya itu di atas 50%, yang tetap membayar pajak secara patuh dengan rata-rata
keputusan strategis. Nah, keputusan ini diperkuat oleh prinsip syariah yang membatasi utang sehingga mendorong optimalisasi kas internal dan mencegah tindakan oportunistik. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Karlina, Ardianti, dan juga Purwantoro. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya dan implikasi kesimpulannya secara parsial, perusahaan profitabilitas terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap CTR, yang bermakna ketika kemampuan laba perusahaan meningkat, kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak justru menurun. Kemudian untuk variabel intensitas modal dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak, mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya investasi aset tetap dan pengelolaan kas tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan agresivitas pajak perusahaan. Dan secara simultan, ketiga variabel ini terbukti bersama-sama memiliki pengaruh nyata dalam menentukan arah kebijakan perpajakan perusahaan. Nah, implikasinya secara teoritis, penelitian ini berhasil memperluas literatur akuntansi keuangan dan perpajakan pada objek emiten berbasis syariah di Indonesia. Kemudian secara praktisnya, bagi investor memberikan ketenangan investasi karena emiten isi ini terbukti memiliki risiko penghindaran pajak yang sangat rendah sehingga aman dari risiko denda hukum maupun sanksi. Dan kemudian bagi manajemen perusahaan menunjukkan bahwa efisiensi beban operasi melalui skema tax planning yang aman tetap dapat berjalan selaras dengan pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Dan bagi DJP mempertimbangkan konfirmasi positif atas kepatuhan pajak emiten isi sehingga membantu otoritas memetakan fokus pengawasan perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk keterbatasan penelitian, diketahui bahwa nilai adjusted